atau perbuatan, tanda tanya. Saya akan renungkan iman atau perbuatan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, sekaligus kita mau hitung berapa peserta ibadah kita. Berhitung mulai dari samping saya, selain pelayan liturgi, sebelahnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Itu terakhir. 27. Iya. Ya tadi makia kama sunnah ya nomor 1 sampai 10 kelompok 1, nomor 11 sampai 20 kelompok 2, selebihnya kelompok 3. Ya kalau capek itu baik kelompok. Yo, baik kelompok, tapi kan kita tidak pusing dan berpindah-pindah di sebab sejajar saja. Atau juga sebentar kalau ada yang mau menanggapi dari karena kita terikat oleh waktu, kita dahulukan satu kelompok satu pembicara. Kalau ada yang tambahkan ya tidak masalah kalau masih dianggap penting. Iman ya atau perbuatan tanda tanya. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang sering menjadi persoalan dalam pembacaan kita ini yang beredar dalam kehidupan jemaat. Kelompok yang pertama mengatakan tamat oleh mama persekutuan akasarani pula kawan naik kuai. Pernah dengar seperti itu? Ungkapan seperti bapak-bapak biasa seperti itu terjadi. Itu ungkapan saya katakan golongan pertama. Tapi golongan yang lain juga tidak mau dikalah ya, dengan berprinsip bahwa yang terpenting itu ya hari Minggu gereja, kalau ada kumpulan-kumpulan, hari apa kumpulan, pokoknya kita ikut. Selesai kumpulan, ya itu urusan lain lagi. Ya istilahnya ya hampir-hampir sama yang disinggung tadi Bu Vikaris. Kalau kita masih ingat di gereja, dia katakan ya nanti hari Minggu atau kumpulan baru ya kita seakan-akan bisa membereskan atau menyucikan diri kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, sehingga ya terserah kalau empukau untuk hari Senin sampai Sabtu, kira-kira seperti itu. Ya yang penting ria lebal itu juga mak gereja PKB, lebal itu mak kumpulan rumah tangga PPR dan seterusnya. Nah ini dua hal yang sering saling menyerang dalam hubungannya dengan membangun iman atau perbuatan. Nah pertanyaannya sekarang sebelum kita lebih jauh sebentar untuk menarik perhatian dan pemaknaan kita, kira-kira kalau Bapak Ibu Bapak-bapak yang mana kira-kira yang kita dukung di dalam hal ini, atau bagaimana pendapat kita? Tak lagi oleh dukung, siapa tahu ada yang tidak sama sekali tidak mau mendukung. Apakah kelompok pertama tadi yang mengutamakan podoiku mele bahwa Anda lebih sarani siap kau, atau kelompok kedua tadi yang mengatakan bahwa ya yang penting di sini adalah ritual, atau bagaimana? Bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, dari mana? Nomor berapa? Oh, berarti 1 sampai 10. Oh iya. Ya silakan. Ya. Dia juga pembuktian bahwa ini dari mana, hanya originalitas saja.
kedua-duanya salah. Jadi harus diubah. Pendapat pertama itu bisa digabungkan. Berarti menurut kelompok satu tidak ada yang benar harusnya digabungkan. Iya. Oke. Ya satu dulu akan diberikan kesempatan saya menakut na lumbun ke dan kelompok dua. Mereka sama ditulak siap pisah ini anak malah tak ada tiga rudu. Nomor 11 sampai 20 kelompok 2. Kelompok lebih kita. Komen nih, siap ini karena topiknya adalah iman atau perbuatan. Saya berpendapat begini, ritual dan aktivitas bersekutu itu saya kategorikan sebagai perbuatan juga. Itu bagian dari perbuatan. Mana mungkin seseorang mengatakan saya baik tapi malas di gereja, saya kelakuan saya baik tapi tidak mau bersekutu. Lah, perbuatan bersekutu itu kan perbuatan juga. Berdoa, sikap berdoa, ikut perkunjungan seperti ini kan perbuatan juga. Jadi tentu tidak benar ketika dikatakan saya ini yang penting saya beriman, atau yang penting tidak perlu ritual, yang penting saya berbuat baik. Jadi saya sepakat dengan yang pertama bahwa kedua-duanya tidak benar. Mungkin Jadi aku kalau aku balik gimana di Pasuleo aku kembali ke kelompok 3 ya di Pasuleo boleh bebas. Dari kelompok le anu malah na biasa kelompok di Papua ya siapa tahu anu ya kelompok ya itu jawaban dari kelompok 2, respon dari kelompok 2 nomor 11 sampai 20. Selanjutnya selebihnya kelompok 3. Yo 21 sampai terusnya ya kelompok 3. Kita di kelompok 3. Yo 21 sampai di samping kursinya. Lama kamu itu mak bahasa Tonda kita adisan. Mau pare dia susi Pak Guru Dedi atau Pak Guru yang adisan mak bahasa tinggi. Baru susi. Teraka untuk lo doang kia. Iya. Pur mak tulak mampu gua susi ndak. Susi kelompok 1 2 raka. Sosial le. Sosial le. Mana tu susinya na? Mana tu susi na mana? Akal buden tu nya mana tu kala susi? Dua-duanya salah. Iya. Lebih khusus yang kedua tadi hanya diutamakan untuk di gereja, persekutuan rumah tangga dengan Bapak, tapi dari Senin itu sampai hari Jumat ya tidak ditahu perbuatan apa dia bikin. Ya. Cuman cerminnya di gereja. Ya. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Karena luar biasa itu akan malu. Ya, masih ada tambahan dari semua kelompok diberikan kesempatan pula. Ya, kalau Ya. tanggapi ke tim iman dan perbuatan, ya yang menyelamatkan kita berbicara keselamatan ya iman. Kemudian perbuatan itu adalah bukti dari iman. Ya misalnya kita indah, mengapa kita berkumpul pada saat ini karena kita didorong oleh iman. Ya, yaitu iman dulu baru perbuatan.
Harapan dan tak roh atau tahu nak puji di buatan penduduk dari mana ya. Mana kita lihat dari perbuatan pula. Berarti iman yang disimpulkan dia tidak dari mana. Ya artinya menurut kau ya iman dulu baru perbuatan, dibuktikan dari perbuatan. Ya, terima kasih. Masih ada? Kau ingin Silakan. menurut kau kedua-duanya ini perbuatan ya maka diri yang satu benar yang satu benar karena masing-masing perbuatan jadi ya kau ya tidak ada tangan pas bersisi oleh jadi perbuatan supaya lengkap dan kalau dia ambil yang satu tapi yang cuma satu hakikat dalam arti yang diambil yang satu begitu sebaliknya ya, jadi menurut saya ya saya bebas kayak sikap terima kasih. Ya, terima kasih. Yang gabungan. Ya, masih ada? Kalau hebat itu tim penebang. Anu, pokoknya mak bahasa anu tu akan tak perlu lama itu terikat dia harus itu mak bahasa Indonesia. Ya, silakan. Kau bahasa daerah kita ini. Enalah sini. Kau perbuatan ayunan mana iman ni? Anda kan gantung. Nah, perbuatannya orang mana iman. Maka tu mabila perbuatan. Pasti iman juga. Ya, ini yang nasorotin de ambil ya seperti Bapak Dipa urutannya. Ya, memang akan itu kita akan berdiskusi lebih teologis ketika kita masuk di ranah itu, tapi nanti mudah-mudahan bisa saya ingat nanti saya singgung sedikit yang saya juga pahami. Tapi ya tidak ada yang salah kalau kita berdiskusi seperti ini, bukan matematika 1 tambah 1 harus 2. Bedakan itu kita berdiskusi tanya jawab matematika dan mendiskusi Alkitab seperti ini, karena sampai disitulah pemikiran kita yang harus kita pahami, dan yang penting boleh mau enggak sholat salah ya, jangan menganggap hanya jawaban kita yang benar boleh. Iya. Jadi sekali lagi luar biasa itu urut-urutannya sama dengan Bapak Dipa tadi. Ya, masih ada yang mau ditambahkan? Iya, maka tak ada semua itu lah ya, itu lah Pak Duka. Iya, apa ya? Ya, ini iman ya karena mau pala tahu deh karena didorong oleh iman karena kita saya dengan dipukadang lebat tak kemana mencuri, tak kemana maboko kan merusak kok ya tak kemana maboko akan di iman yang betul lah yang dosa tahu kelar ke maboko tahu jadi anu kau ini perbuatan adalah bukti ketaatan terhadap iman kita. Ya, yang kita di pikir-pikir uang kita. Kadang-kadang itu dah. Yang tahu. Iya. Ya iman, kalau pemahaman saya tentang iman seorang Kristen, ya berarti menerima Yesus sebagai juru selamat dan mau diselamatkan. Itu pemahaman saya tentang iman orang Kristen. Karena semua orang, ya bukan cuma orang Kristen, dia juga menuntut iman dengan melakukan hal-hal yang baik sehingga dikatakan orang beriman.
sebagai orang Kristen, pemahaman saya, ya, orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan mau diselamatkan oleh Yesus dan ya dibuktikan dalam perbuatan kita setiap saat bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan. Ya tentunya orang yang menerima keselamatan dari Yesus itu ya Dempang. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi sudah direspon oleh hampir kita semua, dan seperti tema tadi iman atau perbuatan tanda tanya, ya tentu kita akan menjawabnya sendiri dalam hati kita masing-masing. Apakah menurut masukan-masukan tadi itu, apakah mana yang kita mau kira-kira masuk akal sesuai dengan iman kita. Nah, iman kita dan yang kita pikirkan. Persekutuan kaum Bapak, kenapa ini penting? Ya, ini terkesan sepele, tapi sebenarnya ini perenungan yang mendalam dalam kehidupan bergereja kita. Karena ya, memang terkesan bahwa banyak orang Kristen yang diragukan lagi buahnya, dipertanyakan lagi buahnya, ya, sehingga ini memang dari dulu sering menjadi perdebatan. Apakah memang iman, ya khususnya kalau kita bilang apakah iman dulu atau perbuatan itu lebih panas lagi. Tapi ya kita jangan terlalu jauh ke situ dulu, karena yang terpenting ya, bagaimana kita memaknai bahwa iman kita sebagai pengikut Kristus, maka perbuatan kita seharusnya menjadikan Kristus keteladanan. Kemudian dalam pembacaan kita tadi, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Waktu dia mempersembahkan Ishak, itu pelacur dibenarkan karena perbuatannya. Tapi itu dan terlalu beriman tadi dia iman seperti apa itu, karena itu waktu itu pelacur diyakini ya dia tidak masuk dalam kelompok orang Yahudi yang berarti tidak percaya kepada Yahweh. Tapi kenapa dia dibenarkan? Karena dia menyembunyikan orang yang tak lain dari ceritanya untuk pengintai ya. Tadi cerita kalau lagi boleh temis nak kemana aku baca. Nah, itu mendobrak bahwa memang tidak bisa dikatakan bahwa saya mengaku percaya dan berjanji itu sudah selesai, tapi harus dilanjutkan dengan bagaimana pengakuan iman kita itu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tidak mudah bapak-bapak, khususnya kita sebagai bapak-bapak yang sering diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat godaan itu besar. Dalam bekerja, dalam berhubungan dengan orang, dalam rumah tangga, yaitu konflik banyak sekali biasa terjadi di situ. Tentu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa sempurna dalam arti ya pendeta sendiri sekalipun yang biasa kita jadikan patokan ya justru biasanya juga banyak jatuh, tidak bisa menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Tapi ya bagaimana keselamatan itu ya dalam pembacaan kita tadi, setan juga mengetahui bahwa Allah itu Tuhan dan dia gemetar. Dalam arti dengan ucapan sendiri itu ya itu belum menjadi gambaran bahwa kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang diharapkan adalah ya seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bapak-bapak tadi, ya bagaimana kita menggabungkan. Karena sangat lucu ketika ada orang yang ya katanya beriman, ya saleh, tiba-tiba ya perbuatannya bertentangan dengan
apa yang kita sering dengarkan di dalam kebaktian dan seterusnya. Dan sebaliknya, ya, Bapak Pering ini banyak yang berbuat baik, tapi kita tidak tahu apa dasarnya. Ya, saya singgung tadi sebenarnya jangan-jangan karena pengaruh 2024 ke depan. Jadi ibaratnya ilmu pengetahuan tidak punya dasar, tidak punya pijakan, ya orang itu berbuat baik itu dipertanyakan ada apa. Tentu terlepas dari kita tidak menghakimi teman-teman kita yang berbeda agama karena memaknai iman kita tidak boleh masuk di keyakinan iman orang lain. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perdebatkan, perbincangkan, diskusikan iman kita. Ketika ada orang tiba-tiba baik, sementara kehidupan ritualnya tidak jelas, maka tentu itu harus menjadi pertanyaan, ada apa? Atau sebaliknya, ada orang yang rajin ke persekutuan, tidak pernah alpa, tapi kehidupannya berbeda, itu juga harusnya kita pertanyakan. Sehingga kembali ke tadi iman atau perbuatan, ya sekali lagi kita masing-masing diharapkan untuk menjawabnya sesuai dengan yang kita bisa lakukan. Terkhusus ya kalau kita berpedoman kepada Alkitab dikatakan di situ tadi, tanpa iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa jiwa, tanpa roh. Sehingga ya memang makanya dikatakan di situ mati. Itu gambarannya. Ya, kita kurang setuju ya Alkitab itulah. Kayak bukan kita, bukan saya, bukan bapak-bapak. Alkitab yang bilang. Jadi ya mana yang duluan ya saya sekali lagi tidak mau terlalu masuk karena itu sangat jauh daripada persiapan saya. Tapi ya dalam cerita Alkitab tadi diingatkan bagaimana Abraham, bagaimana pelacur yang dibenarkan karena perbuatannya, sehingga tidak bisa, ternyata tidak langsung juga salah ketika ada orang yang mengatakan bahwa ya maka tema pasus ini tak terlalu yang penting dia kita memperlihatkan kekristenan yang tak terlalu rajin ke gereja, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita saling menghakimi, itu maksud saya. Yang penting ada dasar kita bahwa Alkitab minta seperti itu. Tentu tidak ada yang jawaban pasti karena tidak ada Tuhan yang bisa ditanya mana bakal roa inde. Kita hanya mencoba untuk menerka dan menafsir sesuai dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan kita dimampukan untuk